Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Salwa Lutfi Azhari dari 12 IPA 3. Saya akan menjelaskan tentang materi teks cerita sejarah. Teks cerita sejarah merupakan teks yang di dalamnya menjelaskan dan menceritakan tentang suatu fakta kejadian di masa lalu. Ciri-ciri teks sejarah antara lain sebagai berikut, yaitu diceritakan secara kronologis atau sesuai dengan urutan peristiwa, bentuk teks rekon atau teks cerita ulang, struktur cerita terdiri dari orientasi, urutan peristiwa, dan reorientasi, dan sering menggunakan konjungsi temporal serta isinya berupa fakta. Jenis-jenisnya ada sejarah fiksi berupa novel, cerpen, legenda, roman, dan lain-lain. Kalau sejarah non-fiksi, yaitu berupa biografi atau kisah tentang kehidupan seseorang yang dibuat oleh orang lain. Autobiografi adalah kisah tentang kehidupannya yang diceritakan sendiri. Cerita perjalanan, yaitu teks yang di dalamnya menceritakan tentang perjalanan. Dan teks sejarah, teks yang di dalamnya menjelaskan tentang kejadian di masa lampau. Strukturnya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Di antaranya ada abstrak yang berisi tentang ringkasan atau inti cerita yang berisikan pengenalan singkat oleh suatu tokoh tersebut, serta ada orientasi yang sebagai pembuka dalam teks cerita sejarah, komplikasi sebagai urutan peristiwa, klimaks sebagai puncak konflik, resolusi sebagai solusi dari penyelesaian konflik tersebut, dan terakhir terdapat koda atau amanat yang berisi tentang pelajaran atau pengajaran dari cerita tersebut. Koda dan amanat dapat bersifat tersurat dan tersirat. Tersurat itu disampaikan secara langsung dan tersirat disampaikan secara tersirat. Terus lanjut, terdapat unsur-unsur teks cerita sejarah, yaitu unsur intristik. Unsur intristik terdiri dari tema. Tema adalah ide pokok suatu cerita. Lanjut oleh alur. Alur terdapat oleh alur maju, alur mundur, dan alur campuran. Alur ini adalah serangkaian cerita yang mempunyai sebab akibat. Terus ada penokohan. Penokohan itu pelukisan atau penggambaran jelas tentang suatu tokoh sebuah cerita tersebut. Terus ada sudut pandang pertama, kedua, ketiga, latar, tokoh, dan amanat. Kedua ada unsur ekstrinsik yang terdiri atas 5 unsur, yaitu unsur bias. Unsur bias adalah ciri sikap bias oleh pengarang atau penyalin terhadap suatu peristiwa. Yang kedua ada unsur keagamaan yang berisi tentang perkembangan agama di Indonesia. Unsur politik yang berisi tentang konflik perebutan kekuasaan. Unsur ekonomi biasa menceritakan kehidupan ekonomi pada zaman itu. Unsur sosial biasa terdapat jenjang sosial seperti antara raja dan rakyat. Unsur kebahasan teks cerita sejarah. Unsur kebahasannya ada 4, terdiri dari pronomina atau kata ganti, frasa adverbal, verba material, dan konjungsi temporal. Terus, teks cerita sejarah biasanya menceritakan peristiwa asal-usul yang telah terjadi atau lampau, menggunakan kata penghubung atau mengurutkan peristiwa, menggunakan kata keterangan, menggunakan kata kerja, dan ada beberapa isu yang harus kita pahami melalui teks tersebut, seperti mengidentifikasi informasi tersebut, terus menyeleksi ragam, menganalisis struktur, dan merancangkan teks tersebut. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.